bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Shalom students, kita sudah mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Sukacita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan budi pekerti atau ceramah untuk anak-anak semua di rumah. Nah, sebelum kita memulai budi pekerti kita atau ceramah, kita berdoa terlebih dahulu. Mari bagaimana sikap doa? Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Dan terima kasih kalau kami sudah memuji Tuhan, dan kami akan mendengarkan sebagian dari budi pekerti atau ceramah yang kami akan dengarkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini tema budi pekerti kita mengenai senyum. Ayo, bagaimana sikap senyumnya? Coba munculkan dari raut wajahmu bagaimana senyum. Coba senyum. Iya. Senyum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu gerak tawa ekspresif yang tidak bersuara untuk menunjukkan rasa senang atau gembira, rasa suka dan sebagainya dengan mengembangkan bibir sedikit. Biasanya ditandai dengan ting. Nah, itu senyuman. Nah, senyum juga membuat kita tambah awet muda. Ya, tambah ganteng dan tambah cantik. Beda dengan orang yang suka cemberut, suka nangis, suka marah-marah. Nah, itu cepat tua. Ya. Jadi jadilah orang yang suka tersenyum. Ya, memberikan senyuman kepada papa mama, adik dan kakak kita, bahkan saudara kita. Terlebih lagi dengan teacher-teachernya yang ada di sekolah, ya. Nah, kita buka dalam Amsal 17 ayat 22, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau hatimu gembira, itu membuat pikiran bahkan juga tubuh jasmanimu semakin sehat. Ya, untuk itu jangan cemberut-cemberut, jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut. Mengucap syukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu baik bagi kita, ya. Nah, dalam senyuman juga terdapat namanya sukacita. Sama seperti lagu yang sudah kita dengarkan tadi, lagu tentang sukacita. Kita buka dalam Filipi 4 ayat 4, dikatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Nah, pasti kita pernah merasakan namanya sukacita, apalagi seandainya kalau kita dibelikan sesuatu yang kita suka.
Contohnya apa? Seperti mainan atau makanan yang kamu suka, atau bahkan pemberian dari orang tua, misalnya uang jajan. Pastinya kamu merasa gembira ketika mendapatkan hal tersebut. Nah, Tuhan mau setiap kita bukan hanya karena pemberian ataupun karena sesuatu yang kita dapat maka kita tersenyum bahagia, tidak. Tapi dalam keadaan situasi apapun, Tuhan mau kita tetap tersenyum agar kita juga bisa menjalani hidup kita dengan sukacita. Ya, banyak ungkapan sukacita, sangat beragam ya bentuknya. Nah, Rasul Paulus berulang kali meminta dalam jemaat di Filipi untuk bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih Rasul Paulus meminta kita untuk tetap bersukacita senantiasa? Yang pertama, agar kita mampu berdiri teguh. Ya. Di ayat 4 tadi dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya. Kita harus tetap berdiri teguh. Nah, orang yang berdiri teguh akan dapat senantiasa bersukacita dalam menghadapi situasi apapun. Ya. Sebaliknya, jika kita menyerah dan kita sudah mulai hilang pengharapan atau bahkan sudah mulai malas-malasan atau memikirkan udahlah, udah capek, nggak usah lagi mau belajar, tidak. Itu akan mendatangkan kesusahan di dalam diri kita. Dan kita akan merasakan namanya rasa bersalah karena kita sudah mulai down terlebih dahulu. Jangan menyalahkan diri kita dan jatuh ke dalam sebuah namanya depresi hidup. Kita harus tetap bersukacita dan mengandalkan Tuhan di atas semuanya itu. Nah, yang kedua, untuk dapat selalu bersukacita, kita harus memiliki pikiran seperti Kristus. Mengapa kita selalu tidak senang, bahkan kita sering gelisah dan loyo datang ke sekolah? Ya, apakah itu karena mungkin ada masalah dari rumah dengan orang tua yang membuat kamu kecewa dengan papa mamamu? Ya, mungkin itu ada persoalan yang kamu hadapi sehingga membuat kamu ogah-ogahan untuk datang ke sekolah. Tapi firman Tuhan berkata, tetaplah bersukacita. Ya, bergantunglah kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Setiap pagi harus datang untuk berdoa kepada Tuhan. Bangun pagi, jangan tiba-tiba udah menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain, tapi kita datang justru untuk berdoa kepada Tuhan, meminta untuk aktivitas sepanjang hari ini boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Untuk itu setiap kita marilah tetap bersukacita. Yang Tuhan mau dari kita adalah kita mempunyai hati yang bersukacita. Ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Tuhan. Ya, ingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita boleh bernafas sampai saat hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Nah, biarlah budi pekerti kita mengenai tentang tersenyum, bahkan sukacita, bahkan hati yang gembira boleh menjadi dampak di dalam kehidupan kita, dan kita boleh meneladani Kristus di dalam hidup kita. Ya, ini saja yang akan Teacher Monte sampaikan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami sudah diteguhkan oleh ceramah atau budi pekerti yang sudah kami dengar tentang tersenyum, bahagia, bersukacita, dan pastinya dalam keadaan senang. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan selalu menopang,
menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bye-bye.